Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur sebab tangan Tuhan begitu baik telah menopang kehidupan kami, memberikan pertolongan, bahkan memberkati kami sekalian. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman itu bisa bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah menyediakan diri menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai dengan ayat 136. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menyintai firman Tuhan dan memberitakan kebenarannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam dunia ini kita menemukan banyak hal yang membuat kita kagum, heran, luar biasa. Misalnya kalau kita memperhatikan alam semesta yang Tuhan ciptakan, pemandangan yang elok, lembah yang hijau, hamparan sawah yang luas, lautan yang teduh, tumbuhan yang berwarna-warni, dan masih banyak lagi. Kita terkagum-kagum karena kemegahannya. Tapi pernahkah saudara kagum dan heran pada benda yang satu ini? Yaitu Alkitab. Ada apa dengan Alkitab yang disebut sebagai firman Tuhan ini? Mari kita telusuri jejak-jejak pemazmur dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Mazmur 119 ditulis oleh Raja Daud. Ini adalah bagian dari rangkaian nyanyian syukur dan doa Daud yang dimulai dari Mazmur 108. Saya akan membacakan pengantarnya demikian. Dalam ayat yang pertama dan kedua. Hatiku siap di Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, lihatlah di sini bagaimana kemudian Daud begitu terpengaruh oleh keindahan firman Tuhan. Apa yang membuat Daud kemudian merasakan keindahan firman Tuhan itu? Apa yang dia temukan sebenarnya? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Daud mengagumi firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya, saudara-saudara, ada peringatan-peringatan Allah yang ajaib. Peringatan soal apa? Daud memberikan kesaksian firman Tuhan di masa lalu ketika nenek moyang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Mazmur 114 ayat yang pertama. Pada waktu Israel keluar dari Mesir dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut kesaksian nenek moyang yang disampaikan sampai kepada Daud, saudara-saudara, Allah berkuasa atas umat Israel. Allah memberikan banyak mujizat kepada mereka. Dan itulah yang kemudian membuat Daud merasakan ada keindahan dari firman Tuhan itu. Begitu juga dia ungkapkan pengalaman pribadinya. Dalam Mazmur 116 ayat 1-8. Dikatakan demikian. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku.
sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Di sini saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah kesaksian dari Daud. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, orang-orang yang susah, orang-orang yang terikat seperti tadi. Diselamatkan, dikembalikan kepada ketenangan kehidupannya. Sehingga ya demikianlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya engkau, kata Daud, telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada matak, dan kakiku daripada tersandung. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana doanya didengar oleh Tuhan? Dia menyaksikan doa yang disampaikannya didengar oleh Tuhan, bahkan tidak hanya didengar tetapi juga ditunjukkan kuasa Tuhan itu buat dirinya. Yang berikutnya saudara-saudara, saat musuh menangkapnya, kematian mengintainya, ia dilepaskan dari tali-tali maut itu. Ia dibebaskan dari kematian. Yang berikutnya saudara-saudara, ia mengatakan dibangkitkan, dikuatkan dari kelemahan, sehingga dia bangkit menjadi seorang pemenang. Dan yang berikutnya saudara-saudara, menurut kesaksian dari Daud dalam pengalaman pribadinya, bagaimana Tuhan akhirnya menenangkan jiwanya. Ia menemukan kedamaian itu dalam firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahkan lebih jauh dari itu. Sebenarnya firman Tuhan disebutkan oleh Daud juga sebagai sebuah janji, sebuah perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, kebenaran, keadilan, dan teguran sekaligus. Menyadari saudara-saudara betapa manusia memiliki kelemahan dalam kehidupannya karena dosa yang menghimpitnya. Maka firman Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan. Tak henti-hentinya dia meminta kekuatan melalui firman Tuhan ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-133. Ia meminta supaya Tuhan meneguhkan langkahnya, sehingga kejahatan tidak menguasainya. Dalam ayat 134, ia meminta agar Tuhan membebaskannya dari pemerasan manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara-saudara, ia meminta agar Tuhan tetap mengajarkan kepadanya ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga ia tidak akan melupakan Taurat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan di sini dipandang oleh Daud sebagai sebuah penghiburan, perlindungan, harta yang paling berharga baginya. Sehingga kebahagiaan hati, kebahagiaan hidupnya, ketenangan jiwanya, segala sumber jawaban dalam kehidupannya itu dia peroleh dari firman Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudara, maka dari itu kemudian Daud berfirman, menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan demikian. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya, sebab harta yang tak ternilai itu adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan aku tidak akan hidup. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah Daud. Dengan segala kekuatan yang dia miliki sebagai seorang raja. Tidaklah sempurna. Tetapi ketika firman Tuhan dia pegang secara erat-erat, dia lakukan di dalam kehidupannya, maka dia menemukan kehidupan yang mengagumkan yang dia alami selanjutnya. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan dalam Mazmur 119 ini sebenarnya saudara-saudara perpaduan antara kesaksian nenek moyang bangsa Israel digabungkan dengan kesaksian pribadi dari Raja Daud ini. Dia sangat jatuh cinta terhadap firman Tuhan, bahkan sekuat tenaga mewujudkannya dalam hidupnya. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang disampaikan oleh Daud ini, dikatakan bahwa bukan hanya sekedar tulisan semata Taurat itu atau firman Tuhan itu. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan atau kata-kata Allah
Dan di balik kata-kata Allah itu ada kuasa ilahi. Bukan sembarang kalimat, bukan sembarang kata, tetapi kata yang penuh kuasa. Daud sangat menghargai firman Tuhan. Daud sangat menghargai Taurat. Karena itulah saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut Daud, kehidupan kita akan dibuat kagum dan heran. Ketika apa? Ketika kemudian kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ambil contoh Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, misalnya dalam Taurat ada perintah, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bukankah Ishak merasakan kehidupan yang luar biasa setelah dia menghormati Abraham ayahnya? Dan Abraham memberkatinya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini adalah kehidupan yang luar biasa. Firman Tuhan itu selalu punya dampak dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, ini sesuatu yang ajaib. Artinya kalau kita sangat menghormati orang tua pada saat ini, pastilah ada berkat Tuhan mengalir di sana. Ini sesuatu yang ajaib, luar biasa. Ya, firman Tuhan yang ajaib ini saudara-saudara, akan benar-benar kita rasakan jikalau kita sungguh-sungguh melakukannya. Bukti dari keajaiban firman Tuhan ini tentu sering kita alami. Ketika sakit kita berdoa lalu disembuhkan. Ketika terpuruk kita berdoa lalu dipulihkan. Ketika kita kehilangan saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa lalu dihiburkan. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebenarnya apa yang disaksikan oleh Daud juga kita alami. Pertanyaannya saudara-saudara, setelah kesaksian Daud ini, apakah cinta kita terhadap firman Tuhan semakin bertambah? Nah, ini yang harus kita jawab. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, kesempurnaan kasih Allah bisa kita peroleh dalam firman Tuhan. Kita harus menggali firman itu, menyintai firman itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seperti yang dikatakan oleh Daud tadi. Sekarang timbul pertanyaan atau muncul pertanyaan, apakah saudara mencintai Tuhan lebih dari apapun? Apakah saudara mencintai firman Tuhan lebih dari apapun? Saudaraku, kasih cinta kepada Tuhan tidak cukup dengan hanya berkata saja, aku mengasihi Tuhan. Aku berseru, Tuhan, Tuhan. Bukan seperti itu saudara-saudara. Mari kita lihat Matius 7 ayat yang ke-21 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara-saudara, bukti nyata seseorang mengasihi Tuhan, menyintai firman Tuhan, adalah ketika dia menerima firman itu dan melakukan dalam kehidupannya dengan penuh ketaatan. Memang tidak sedikit orang yang kemudian alergi dengan kata taat. Tidak banyak orang yang mau hidup taat oleh firman Tuhan. Contohnya saja misalnya ketika di zaman Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang selamat. Hanya Nuh dan keluarganya yang mau taat, yang kemudian diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, sungguh ketaatan Tuhan itu penting untuk kita jaga. Di luar sana memang banyak orang yang belum taat. Tapi kita jangan terbawa oleh arus yang tidak baik. Sesungguhnya kita harus lebih taat lagi kepada firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 13-14 demikian firman Tuhan. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya saudara-saudara, kalau kita memiliki cita-cita ingin masuk ke dalam sebuah kehidupan kekal, di firman Tuhan itu sudah dikatakan apa yang harus kita kerjakan. Memang saudara-saudara, menyintai firman Tuhan itu luar biasa.
Melakukannya juga saudara-saudara tidak mudah, tetapi bukan menjadi halangan bagi kita untuk mengerjakannya. Kenapa saudara-saudara demikian? Karena Daud sudah mengalaminya. Dia menemukan banyak mujizat dari firman Tuhan itu yang dia lakukan. Dan kita pun sebenarnya mengalaminya dari hari ke hari. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali kepada firman Tuhan ini. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Tuhan, maka kita harus seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Allah. Tapi kemudian saudara-saudara, ketika kita membenci saudara kita, maka kita dikatakan sebagai pendusta. Karena itulah kemudian ketika kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi saudara kita. Lihat saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kita harus menolong mereka, bagaimana kita harus mengasihinya. Mari kita berhenti membenci, mendendam, mengejek, menjelekkan orang lain. Karena saudara-saudara itu wujud kita tidak mengasihi firman Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan sudah jelas bagaimana kehidupan orang percaya itu harus dibangun. Dia harus dibangun di atas dasar cinta kasih. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebagai penutup, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah juga yang diungkapkan oleh Daud bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani, pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, bersuka cita karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu atas kami sekalian. Belajar dari pengalaman Daud bahwa firman Allah adalah kebenaran, firman adalah pedoman, penuntun dan penyelamat. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami sekalian untuk lebih menyintai firman Tuhan dengan cara melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, ampunkanlah kami jikalau selama ini kami masih mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan berikan, Kau pulihkan, Kau angkat sakit penyakitnya, Engkau berkati obat-obatan yang dikonsumsinya, supaya itu menjadi sumber kesembuhan baginya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap orang, ketika mereka menemukan sukacita dalam hidupnya, biarlah mereka tidak lupa diri, tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mereka juga membagikan sukacitanya kepada semua orang yang ditemui. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan, datanglah dalam rumah kami. Mari lihat apa yang terjadi di dalamnya. Tengoklah anak-anak kami, mereka yang bertumbuh, mereka yang bersekolah, mereka yang bekerja, berumah tangga. Berkatilah juga yang belum berumah tangga, yang belum bekerja, belum bersekolah. Berkatilah supaya kehidupan anak-anak kami terpelihara adanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua kami.
Jauhkanlah mereka dari segala hal yang buruk. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Bahagiakanlah mereka ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan di dalam kehidupannya dan kesehatan sepanjang hayatnya. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat untuk persekutuan gerejamu. Biar Tuhan menengok kami. Ketika masa-masa pandemik ini kami rindu untuk bersekutu kembali. Tuhan bukakan jalan supaya gerejamu bisa hadir kembali dalam persekutuan indah yang boleh kami bangun. Kami juga berdoa untuk para pelayan jemaat Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, panitia-panitia yang ada. Berkati juga segala sesuatu yang sudah mereka upayakan selama ini. Demikian kami juga mendoakan untuk panitia, pemilihan majelis jemaat, dan pengawas perbenaran jemaat. Berkatilah proses pemilihan ini, supaya semua yang sudah dirancangkan berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kami sekalian, khususnya para pemimpin bangsa, dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, khususnya dalam penanganan COVID-19 saat ini. Kami bersyukur bahwa virus atau antivirus dari virus corona ini telah ditemukan. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang ditemukan ini, sehingga benar-benar bisa menolong jiwa manusia dan menyehatkan kami sekalian. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami pertaruhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam Kristus segenap doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.